Dukung saya dan tonton seluruh pertandingan Proliga hanya di Mega Spike. L'ho detto bene? Sì, corretto. Benissimo. Ivana Vaniak. Corretto anche perché lei è arrivata in Italia a metà dicembre, il 17 e il 18 dicembre, non era mai stata in Italia e adesso noi vi dimostriamo come parla bene l'italiano, una lezione per tutti. Fantastico, veramente. Allora, la prima cosa, spiegaci questa familiarità con l'italiano, diciamo che sei stata... Guys, langit bursa transfer bola voli Korea Selatan seakan retak oleh satu nama yang terus disebut soal kabar kemana dia akan berlabuh. Megawati Hangestri Pertiwi. Bukan sekadar rumor lagi, bukan sekadar kepulangan. Ini adalah gelombang besar yang menyeret perhatian dunia voli internasional ke satu titik yang sama. KOFO musim 2026 sampai 2027. Tak ada yang benar-benar siap menghadapi dampaknya. Dalam hitungan hari sejak kabar itu berhembus, draft pemain asing KOFO berubah menjadi ajang perebutan mimpi. Ratusan pemain dari berbagai negara, Eropa, Amerika hingga Asia berbondong-bondong mendaftarkan diri. Namun alasan mereka tidak lagi sesederhana ingin bermain di liga kompetitif. Kali ini alasannya jauh lebih personal. Mereka ingin dekat dengan Mega. Sebagian ingin menjadi rekannya, sebagian lagi ingin menantangnya secara langsung. Bahkan ada yang terang-terangan mengakui bahwa mereka hanya ingin merasakan seperti apa rasanya berada di satu lapangan dengan pemain yang kini dijuluki sebagai salah satu oposit paling berbahaya di Asia. Namun di antara semua nama yang bermunculan, ada satu kisah yang terasa lebih dalam, lebih emosional, lebih manusiawi. Kisah tentang seorang pemain yang tidak hanya melihat Mega sebagai lawan atau rekan setim potensial, tetapi sebagai tujuan. Ivana Vanjak. Nama itu perlahan naik ke permukaan di tengah derasnya spekulasi. Outside hitter yang memiliki postur ideal, power yang eksplosif, dan pengalaman bermain di berbagai liga Eropa ini sempat menjadi salah satu kandidat terkuat untuk dipinang oleh pelatih Hyundai Hill State, Kang Sung Hyung. Are you kidding me right now? Wow. I don't want to see this. Bukan tanpa alasan, Kang Sung Hyung dikenal sebagai pelatih yang tidak hanya mencari pemain hebat secara individu, tetapi juga pemain yang bisa menyatu dalam sistem. Dan dalam banyak analisis, Ivana Vanjak dianggap memiliki profil yang nyaris sempurna untuk menjadi tandem Megawati. Bayangkan saja, Megawati dengan pukulan keras dari sisi oposit dipadukan dengan Ivana yang fleksibel sebagai outside hitter, mampu menyerang dari berbagai sudut, memiliki pertahanan solid, dan mental bertanding yang stabil. Kombinasi ini bukan hanya menjanjikan, tapi berpotensi menjadi mimpi buruk bagi lawan. Namun yang membuat cerita ini semakin menarik bukan hanya soal taktik atau strategi, melainkan hubungan tak terlihat yang sudah lebih dulu terbentuk. Keduanya pernah merasakan atmosfer kompetisi yang sama di Indonesia. Ivana bersama Jakarta Pertamina Enduro, sementara Mega bersinar bersama Jakarta BIN. Meski tidak berada dalam satu tim, mereka saling mengenal, saling mengamati, dan tanpa disadari saling menghormati. Dari situlah benih ketertarikan itu tumbuh, dan ketika rumor Mega kembali ke Korea mencuat, Ivana adalah salah satu yang paling cepat mengambil langkah. Ia mendaftar ke draft KOFO, bukan karena kebetulan, bukan karena sekadar mencoba, tetapi karena ia punya rencana. Ia membayangkan dirinya berada dalam satu tim dengan Mega. Ia membayangkan bagaimana rasanya membangun chemistry bersama pemain yang selama ini ia kagumi. Bahkan lebih jauh lagi, ia membayangkan berada dalam sistem permainan yang hidup, yang menurutnya paling terasa saat Mega bermain. Dalam benaknya, satu skenario terasa begitu sempurna.
Bergabung dengan Red Sparks, bermain bersama Mega, diatur oleh setter cerdas Yeom Hye Seon dalam tim dengan chemistry yang mengalir seperti alunan musik. Namun dunia olahraga tidak pernah berjalan sesuai naskah yang kita tulis sendiri. Perlahan, arah rumor berubah. Mega tidak menuju Red Sparks, ia justru dikaitkan dengan Hyundai Hill State. Dan di titik itulah, retakan kecil mulai muncul dalam rencana Ivana. Ia tidak menutupi kekecewaannya, bukan karena ia tidak ingin ke Hyundai Hill State, tetapi karena mimpi yang ia bangun sejak awal, mimpi yang begitu spesifik, tiba-tiba harus berubah arah. Dalam wawancara perpisahannya, Ivana mengungkapkan semuanya dengan jujur, tanpa drama berlebihan, tanpa topeng profesionalisme yang dingin. Ia berbicara sebagai manusia, sebagai atlet yang memiliki keinginan, sebagai seseorang yang mengagumi orang lain. Ia mengakui bahwa jika kesempatan itu benar-benar terbuka, ia bahkan rela memaksakan diri untuk tetap bisa satu tim dengan Mega. Entah di klub manapun, entah dengan skenario apapun. Karena baginya, bermain bersama Mega bukan hanya soal karier, tetapi soal pembelajaran. Ia ingin melihat lebih dekat bagaimana Mega menghadapi tekanan, bagaimana ia bersikap di luar lapangan, bagaimana ia tetap rendah hati di tengah sorotan besar. Hal-hal yang tidak bisa diajarkan oleh pelatih manapun. Namun sebelum semua itu terwujud, kenyataan lebih dulu mengetuk. Manisa BBSK datang. Liga Turki, salah satu liga paling keras di dunia, membuka pintu untuknya. Tawaran konkret, masa depan yang jelas, tantangan baru yang tidak kalah besar, dan Ivana harus memilih. Antara mimpi dan kepastian, ia memilih melangkah ke Turki, ke jalur yang berbeda dari Mega. Keputusan itu mungkin terlihat sebagai akhir dari cerita. Namun bagi mereka yang memahami dunia olahraga, ini justru adalah awal dari bab yang lebih besar. Karena tidak semua mimpi harus terwujud hari ini. Beberapa hanya perlu ditunda. Kini, Megawati bersiap dengan jalannya sendiri. Sorotan akan kembali mengarah padanya saat musim baru dimulai. Setiap spike, setiap poin, setiap ekspresi akan kembali menjadi pusat perhatian. Sementara di sisi lain, Ivana Vanjak akan mengukir cerita barunya di Turki. Menghadapi lawan-lawan tangguh, mengasah kemampuannya, menjadi versi yang lebih kuat dari dirinya yang sekarang. Dan siapa tahu, di suatu musim yang belum ditentukan, di suatu kompetisi yang tak terduga, keduanya akan kembali dipertemukan. Bukan sebagai dua nama yang nyaris bersatu, tetapi sebagai dua kekuatan yang akhirnya berdiri di sisi yang sama. Jika hari itu benar-benar datang, maka ini bukan lagi sekadar duet. Ini adalah pertemuan antara mimpi yang tertunda dengan takdir yang akhirnya menemukan jalannya. Dan saat itu terjadi, dunia voli tidak akan hanya menyaksikan pertandingan. Mereka akan menyaksikan cerita yang telah lama menunggu untuk diselesaikan. Karena pada akhirnya Megawati bukan hanya pemain, ia adalah pusat gravitasi. Dan Ivana Vanjak adalah bukti bahwa bahkan pemain hebat pun bisa tertarik oleh kekuatan yang tak kasat mata, kekuatan yang bernama inspirasi.